Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Hidup oleh iman dalam Kristus. Diambil dari Galatia 2 ayat 19b sampai 21. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Surat Galatia ini ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia yang sedang digoncangkan oleh ajaran Judaisme ya, yang menekankan bahwa keselamatan melalui hukum Taurat dan sunat, saudara. Dalam pasal 2 ini Galatia, Rasul Paulus sedang menjelaskan bahwa manusia dibenarkan bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan, saudaraku, tetapi karena iman kepada Kristus. Dari Galatia 2 ayat 20 sampai 21 ini, saudaraku, ini adalah kesaksian pribadi Rasul Paulus tentang arti pembenaran oleh iman dalam Kristus ya. Nah, dari Galatia 2 ayat 19b sampai 21 ini, saudaraku, kita akan belajar, saudaraku, 3 kebenaran ya dengan tema hidup oleh iman dalam Kristus. Kebenaran yang pertama, kematian hidup lama digantikan oleh hidup yang baru. Galatia 2 ayat 19a sampai 20a berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Wow ya. Kata telah disalibkan, saudaraku, dari bahasa aslinya sines tauromai. Ini ditulis dalam bentuk perfect tense, saudaraku. Artinya tindakan yang sudah selesai. Tetapi dampaknya terus menerus berlangsung. Jadi artinya, saudaraku, ketika Kristus disalibkan, orang percaya secara rohani turut mati bersama dengan Kristus. Manusia lama yang bersifat dosa, dipenuhi dengan keegoisan, keakuan, kesombongan, telah dihukum ya, disalibkan di kayu salib. Ya, Roma 6 ayat 6 berkata, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Jangan menghambakan diri lagi pada dosa. Jadi ini bukan berbicara tentang perbaikan diri, bukan. Tetapi kematian identitas hidup lama kita. Dan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus sekarang menjadi ciptaan baru. Saat percaya menjadi ciptaan baru. Diteguhkan dalam 2 Korintus 5 ayat 17, firman Tuhan berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Menjadi ciptaan baru, saudaraku. Ego tidak lagi menjadi pusat hidup kita, tetapi Kristuslah yang menjadi pusat kehidupan kita. Identitas kita berubah dari hidup dalam dosa menjadi hidup dalam Kristus ya. Rasul Paulus tidak berkata, aku memperbaiki diri. Tetapi ia berkata, aku telah disalibkan. Saudaraku, jadi gambarannya kalau biasa disamakan dengan ilustrasi seperti ulat yang menjadi kupu-kupu. Tidak memperbaiki diri dan tetap menjadi ulat, tetapi mengalami transformasi total, berubah total menjadi apa? Kupu-kupu. Nah, demikian juga orang percaya ya, bukan versi lebih baik daripada manusia lama, tetapi benar-benar mengalami lahir baru, mengalami transformasi total
yaitu berubah menjadi ciptaan yang baru saat bertobat, percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus. Ini penting sekali dimengerti saudaraku ya. Supaya kita tahu bahwa kita ciptaan baru. Kemudian yang kedua saudaraku, hidup oleh iman dalam Kristus adalah mengalami hidup baru yang dikuasai oleh Kristus. Selanjutnya firman Tuhan semakin meneguhkan. Galatia 2 ayat 20b berkata, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Jadi sekarang Kristus yang hidup di dalam orang percaya. Nah, firman Tuhan ini berbicara tentang apa saudaraku? Persatuan orang percaya dengan Kristus saat dia percaya bertobat lahir baru. Union with Christ. Ini adalah kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Hidup orang Kristen bukan sekedar meniru Kristus, bukan. Tetapi Kristus nyata hidup dalam kehidupan orang Kristen. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8 berkata, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi sekarang Kristus itu nyata, kita menjadi saksi Kristus. Kekristenan bukan sekedar agamawi atau peraturan-peraturan agama, tetapi relasi dengan pribadi Kristus yang hidup. Kalau Yohanes 15 ayat 5 berkata, akulah pokok anggur kata Tuhan Yesus dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hidup oleh iman dalam Kristus mengalami hidup yang baru. Yang dikuasai oleh Kristus. Jadi Kristus pokok anggur, kita rantingnya nempel. Kristus yang hidup di dalam aku ya. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ayat 20b. Amin ya. Jadi ini penting sekali saudaraku kita mengerti mengalami hidup baru yang dikuasai oleh Kristus. Itu kebenaran kedua. Kebenaran yang ketiga saudara. Hidup oleh iman dalam Kristus adalah hidup oleh iman, bukan hidup oleh hukum saudaraku. Galatia 2 ayat 20c sampai 21 berkata, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah. Sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Rasul Paulus menegaskan bahwa keselamatan adalah oleh iman kepada Kristus. Ya, kata iman itu dari kata pistei atau pistis. Iman yang terus-menerus bersandar atau iman terus-menerus terhubung. Jadi bukan iman yang sesaat, bukan iman karena usaha diri sendiri ya. Tetapi ketergantungan total kepada Kristus setiap hari ya. Jadi dasar iman itu adalah kasih Kristus ya dalam Galatia 2 ayat 20c. Yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kita beriman kepada Tuhan tuh seperti itu. Jadi terus menempel ya. Jadi kalau saya coba bayangkan ya seperti lampu yang menyala itu karena terhubung dengan aliran listrik atau sumber listrik. Nah orang percaya tuh bersinar karena Kristus hidup di dalam diri kita. Tanpa persekutuan dengan Kristus hidup kerohanian kita itu menjadi mati, sudah bukan hanya redup, mati ya. Rasul Paulus menegaskan keselamatan adalah oleh iman, hukum Taurat tidak menyelamatkan. Jika kebenaran datang dari hukum Taurat, maka kematian Kristus menjadi sia-sia kata Rasul Paulus. Kita dihidupkan oleh iman, saudaraku. Efesus 2 ayat 8 dan 9 firman Tuhan berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi kita bisa beriman kepada Tuhan itu karena anugerah. Mari kita sungguh-sungguh beriman saudaraku ya. Supaya kita tetap kuat saat kita hidup beriman dalam Kristus. Amin ya. Jadi inilah 3 kebenaran saudaraku yang boleh kita pelajari dari Galatia 2 ayat 19b sampai 21 dengan tema hidup oleh iman dalam Kristus. Kebenaran yang pertama, kematian hidup lama kita diganti
hidup yang baru. Ya, saat kita beriman kepada Tuhan, hidup lama kita mati. Sekarang kita hidup baru. Yang kedua, hidup oleh iman dalam Kristus, kita mengalami hidup baru karena apa? Dikuasai oleh Kristus, ya. Kita dikuasai oleh Kristus. Dan yang ketiga, hidup oleh iman dalam Kristus adalah hidup oleh iman, ya, bukan hidup oleh hukum dan peraturan-peraturan agama, tapi oleh iman. Kepada siapa? Kepada Kristus. Amin, ya. Galatia 2 ayat 19b sampai 20 saya bacakan lagi. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya untuk aku. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami mau hidup dalam iman, oleh iman kepada Kristus. Dan kami mengalami hidup baru. Dan biarlah hidup baru itu nyata dalam hidup kami. Kami menjadi terang, menjadi saksi, menjadi kemuliaan bagi namamu Tuhan. Orang-orang boleh melihat bahwa kami adalah anak-anak Tuhan dan mereka boleh percaya Tuhan karena kesaksian hidup kami. Berkati kami semua, siapapun yang mendengarkan dan melihat tayangan Morning Spirit ini, supaya kami menyadari bahwa di dalam Kristus kami mengalami hidup baru dan terjadi perubahan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Inilah doa kami, berkati kami semua dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kalau sudah diberkati oleh Morning Spirit, jangan lupa klik like, subscribe, bunyikan loncengnya supaya bisa mengikuti Morning Spirit ini terus saudaraku. Dan kalau kita diberkati, bagikan kepada banyak orang. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.